Iran menganggap kejatuhan ini terutama karena bermain dua kakinya Turki yang katanya mendukung tapi nggak pernah mengirim satu peluru pun. Pada saat yang genting dia malah melakukan penghasutan. Walaupun dia memang tidak mengirim pasukan bersenjata, tapi selama pemberontakan itu bertahun-tahun banyak senjata yang dikirim dari Turki pergi kepada pemberontak itu. Nah, kemudian mengenai Kurdi. Kurdi ini kan Kurdistan. Tadinya itu dia ada di negara termasuk Syria, termasuk Turki, Syria, saya kira Lebanon di Iran juga ya. ada. Di Iran ada, Pak. Di ya, Turki, Irak, Iran Syria. Ada, iya. Jadi Turki, Irak, Iran, Syria itu yang besar, dan di Georgia. Nah, di 4 negara itu sebetulnya itu adalah dulu daerah Kurdistan, tapi sekarang sudah menjadi negara lain. Nah, Kurdistan ini banyak membantu Barat pada waktu perang dulu. Nah, ini baru babak awal. Pasti nanti dia digebuk oleh negara yang besar. Kita tinggal tunggu aja. Yang kasihan itu adalah rakyat Suriah yang tadinya merasa kita lepas dari diktator. Hore, kita merdeka, bebas dari diktator. Ternyata yang datang ini malah tukang gebuk yang lebih hebat. Yang nggak segan-segan untuk mancung orang, untuk tembak orang. Jadi yang babak belur paling banyak itu adalah rakyat Suriah sendiri. Kemudian rezim yang akan berkuasa ini saya yakin tidak akan bertahan lama. Begitu mereka mulai menunjukkan ekstremitasnya, negara yang besar akan turun menggebuk mereka. Karena itu Hezbollah, bukan dengan Suriah. Makin mempercepat jatuhnya. Iya ya, ceasefire dengan Hamas ya, bukan dengan Makanya Syria. Dikatakan orang yang paling menang dalam pertarungan ini adalah Netanyahu. Ratko ini adalah ideologisnya. Memang benar ya, kalau saya lihat bahwa yang mencaplok Syria sekarang, ya sampai ke Aleppo sampai ke Damaskus, ternyata aliran ini dia pengikut ISIS, kemudian dia juga aliran Al-Qaeda yang jadi pemimpin ini. Kalau kita baca ya di media mana aja. Memang ya eskalasi ini memang ya saya nggak tahu apakah saya nggak tahu Pak Andi ya, Pak Bahari. Apakah di negara-negara ini negara kutukan atau bagaimana ya? Karena mereka sama, saling kepercayaan sama gitu. Saya tadi cek bagaimana penduduk agama paling dominan apa ya, ada Kristen, ada Druze, lain sebagainya. Tapi saya minta aja tanggapan kepada teman-teman di sini. Apakah kalau ada teman yang mengerti, apakah eskalasi perang itu diakibatkan karena apa? Saya juga bingung. Ya, bingung mau bilang kepada orang-orang yang di YouTube ini, banyak bertanya di YouTube ya. Ya, saya lagi ikuti perkembangan di YouTube. Mari teman-teman, mungkin Pak Bahar. Soal Syria itu sangat rumit. Karena Bashir al-Assad itu mulai dari bapaknya Hafez Assad itu kan sudah berkuasa total 52 tahun kira-kira ya. Dan tuh anaknya ini kan lagi belajar dokter mata di London, dipanggil pulang karena ayahnya meninggal. Dia waktu baru ditahbiskan jadi presiden, dia berjanji akan melakukan demokrasi ya. Tapi setelah kejadian Arab Spring, dia keluar ke diktatorannya yang sangat keras.
Karena ancamannya adalah dia kan bisa jatuh karena Arab Spring itu. Jadi yang terjadi sebetulnya gini. Pertama, Suriah itu mengalami tekanan ekonomi akibat gencatan oleh Amerika dan NATO. Ekonomi mereka tertekan, penghasilannya sangat rendah. Akibatnya mereka nggak bisa membangun macam-macam, tapi selalu terganggu keamanannya sehingga mereka harus selalu bertempur. Yang terjadi itu adalah kenapa mereka hancurnya begitu cepat. Memang tidak siaga, kan dianggap ini lagi adanya gencatan senjata antara antara Hezbollah dengan Israel. Baru mereka menarik napas lega, tiba-tiba datang serangan. Nah, kejadian yang terjadi sebetulnya sudah sejak lama. Terjadi letusan-letusan di Suriah yang merupakan bentrok antar suku, antar kepercayaan agama. Sukunya si Asad ini kan suku Alawi, bukan Salafi ya, Alawi. Itu suku yang hanya 10-15% di sana. Jadi dia suku yang paling minoritas yang menguasai negara. Sedangkan itu adalah Alawi itu bagian dari Syiah ya, yang Syiah 12 imam itu. Sedangkan majority penduduk di Suriah itu adalah Sunni. Jadi dari segi itu saja sudah terjadi bagaimana orang mayoritas dipimpin oleh minoritas, itu pertama. Ini ya. Pak Teddy yang bocor nih soalnya. Bukan saya, di Pak Ratko. Kemudian terjadi ketidakpuasan, terjadi pemberontakan kecil-kecilan yang selalu ditumpas dengan sangat keras, dengan pemboman dan sebagainya. Akibatnya rasa sakit hati pada negara itu sudah sangat besar. Tapi dengan tekanan ekonomi yang begitu berat, Suriah itu juga harus terus-menerus bertempur, membuat senjata, membuat peluru, sehingga untuk gaji pegawainya saja, mereka untuk bayarnya sudah sulit. Sebagai contoh, seorang jenderal di Suriah bergaji $40 US per bulan, sedangkan pemberontak itu digaji $2.000 sebulan. Pemberontak yang dua kelompok besar itu adalah berasal dari ISIS dan Al-Qaeda yang berganti nama. Termasuk pimpinannya itu. Nah, ini dia Pak, benar. Ya. Pimpinannya itu yang sudah pernah ditangkap Amerika, dihukum di Irak selama 5 tahun, pindah-pindah penjara. Itu yang sekarang memimpin pemberontak itu, dan mengatakan bahwa dia sudah merubah haluan, ingin berdamai dengan banyak negara gitu, termasuk negara barat. Katanya, kita nggak tahu bagaimana nanti. Tapi yang jelas dengan terus-menerusnya bertempur Rusia, ditekan, dijepit ekonominya, itu tentara Suriah itu sudah exhausted itu. Sudah terlalu keletihan, patah semangat. Kemudian pada waktu terjadinya serangan, pemberontak itu kan didukung oleh CIA dan NATO, yang dua itu. Di samping itu ada pemberontak dari dalam negara Suriah sendiri, yaitu yang saya lupa namanya apa. Itu ada. Jadi ada beberapa aliran pemberontak di situ. Dengan aliran kepercayaan Muslim, tapi agak beda-beda itu keyakinannya. Kemudian Turki sudah mengajak Asad untuk berunding. Turki dan Rusia mengajak Bashar al-Assad untuk berunding, tapi yang dengan Turki itu terakhir dia tolak. Turki maksud untuk mendamaikan dia, artinya mengajak dia berkompromi dengan pemberontak itu. Bashar al-Assad menolak.
Nah, Turki sebetulnya sudah lama ingin menguasai Suriah, tapi dia tidak punya jalan untuk terang-terangan. Yang jelas selama peperangan antara Hamas, Hezbollah dengan Israel, Turki itu tidak pernah mengirim satu peluru pun kepada Hamas atau Hezbollah. Ya. Tapi setiap hari dia tetap mengalirkan minyaknya ke Israel. Minyak yang lewat di Turki itu berasal dari Azerbaijan. Oh. Lewat pipanya di Turki, dan itu hubungan dia tetap baik dengan Israel. Pada waktu Israel dianggap melakukan genosida terus-terusan di Gaza dan di Lebanon, itu dia pernah mengancam dia akan memutuskan hubungannya dengan Israel. Tapi minyaknya tetap jalan. Dia tetap tidak membantu pemberontak Islam itu. Nah, makanya dalam hal ini dianggap orang yang paling salah itu sebetulnya Turki, yang menyebabkan keruntuhan Suriah begitu cepat. Iran sebetulnya sudah sempat mengirimkan tentaranya masuk ke Suriah sebagian, tetapi Bashar al-Assad akhirnya menolak karena dia mengatakan lebih baik saya tinggalkan negara ini. Jadi Iran kan nggak punya pegangan. Kalau dia tidak didukung oleh pemerintah yang ada dan dia tidak didukung oleh angkatan bersenjata yang ada, bagaimana dia bisa bertempur di negeri orang? Berarti kan dia dianggap agresor. Makanya dia tarik balik pasukannya. Begitu dia tarik balik pasukannya, Rusia belum sempat melakukan serangan, tapi Rusia mengajak Assad juga untuk berdamai. Assad tidak mau. Akhirnya Rusia menarik diri, dan Irak secara tidak langsung mendorong gerakan pemberontak itu segera melibas habis Suriah. Nah, makanya sangat-sangat cepat kejatuhan Assad itu di luar dugaan banyak orang. Tapi salah satu yang juga menyebabkan itu adalah ternyata pemberontak-pemberontak itu disuplai persenjataannya oleh NATO maupun US sangat banyak. Jadi mereka sendiri nggak menduga sebetulnya Assad akan jatuh secepat itu. Selama ini Assad itu kan sudah mau dijatuhkan oleh banyak negara. Tapi dia akhirnya dipikir, daripada orang lain yang berkuasa yang lebih parah, lebih baik dia yang berkuasa, karena dia memang mendukung Hamas, mendukung Hezbollah, ala kadar semampu dia lah ya. Tetapi perlakuan terhadap orang Kristen di sana, perlakuan terhadap tetangga, dia cukup baik. Nah, kalau orang yang menggantikan dia itu nanti orang ekstrim, itu kan jadi penyakit baru. Makanya sudah berkali-kali mau dijatuhkan, tapi akhirnya yang mau menjatuhkan dia itu menunda. Nah, sampai pada waktu pemberontakan itu sudah begitu besar, akhirnya dia mengambil keputusan meninggalkan negaranya, sampai dikatakan pesawatnya jatuh dekat daerah Lebanon karena dia menuju Arab Saudi segala macam. Ternyata enggak, dia itu terbangnya ke Rusia. Keluarganya juga. Ternyata selama pemerintahan Assad itu, saudaranya dan iparnya termasuk istrinya menjadi konglomerat besar yang mengambil banyak keuntungan dari dagang semacam ekstasi ya. Jadi bahan kimia yang dibuat menjadi semacam bahan psikotropika itu, dan itu mereka mendapatkan miliaran dolar membiayai kantong sendiri dan biaya sebagian dari biaya negara. Jadi kesukaan terhadap Bashar, saat dianggap timing tepat mereka masuk. Jadi begitu Assad mengambil keputusan, Rusia tarik diri, Iran tarik diri pasukan, ya langsung jatuh Bashar al-Assad ini.
Tapi bagi banyak orang Iran menganggap kejatuhan ini terutama karena bermain dua kakinya Turki yang katanya mendukung tapi nggak pernah mengirim satu peluru pun. Pada saat yang genting dia malah melakukan penghasutan. Walaupun dia memang tidak mengirim pasukan bersenjata, tapi selama pemberontakan itu bertahun-tahun banyak senjata yang dikirim dari Turki pergi kepada pemberontak itu. Nah kemudian mengenai Kurdi. Kurdi ini kan Kurdistan. Tadinya itu dia ada di negara termasuk Syria, termasuk Turki, Syria, saya kira Lebanon di Iran juga ya. ada. Di Iran ada, Pak. Di ya, Turki, Irak, Iran Syria. ada. Iya. Jadi Turki, Irak, Iran, Syria itu yang besar, dan di Georgia. Nah di 4 negara itu sebetulnya itu adalah dulu daerah Kurdistan, tapi sekarang sudah menjadi negara lain. Nah, Kurdistan ini banyak membantu Barat pada waktu perang dulu. Maka mereka minta kepada Barat supaya mereka itu diberikan suatu wilayah otonomi. Tapi dengan sudah terbentuknya semua negara itu, negara Barat kan nggak bisa bikin apa-apa, cuman berjanji aja. Kamu nanti digeser aja ke Syria Timur Utara, kamu tinggal di situ, buat daerah itu seperti wilayah kamu gitu. Tapi tidak resmi sebagai satu otonomi daerah. Dan di situ kan masih ada minyak yang sekarang dioperasikan oleh Amerika dengan ditunggui oleh 5.000 tentara Amerika di sini. Jadi Kurdi ini juga dengan Iran juga bukan temannya Iran, tapi paling lumayan lah dengan Iran. Dengan Syria sebentar teman, sebentar musuh. Jadi Turki itu selalu tidak pernah tercapai keinginan mereka untuk punya suatu daerah otonomi. Nah, yang menjadi persoalan sekarang adalah yang berkuasa ini adalah aliran yang sangat ekstrim, yang pengalaman lalu menunjukkan mereka sangat mudah memancung leher orang, sangat mudah melakukan pembunuhan. Nah, dan kalau orang seperti itu berkuasa di negara Syria, nah ini baru babak awal. Pasti nanti dia digebuk oleh negara yang besar. Kita tinggal tunggu aja. Yang kasihan itu adalah rakyat Suriah yang tadinya merasa kita lepas dari diktator, hore, kita merdeka, bebas dari diktator. Ternyata yang datang ini malah tukang gebuk yang lebih hebat. Yang nggak segan-segan untuk mancung orang, untuk tembak orang. Jadi yang babak belur paling banyak itu adalah rakyat Suriah sendiri. Kemudian rezim yang akan berkuasa ini saya yakin tidak akan bertahan lama. Begitu mereka mulai menunjukkan ekstremitasnya, negara yang besar akan turun menggebuk mereka. Nah, ya sekarang kan nih, semua pancung mah sudah ada ya, tapi kan dianggap tidak banyak lah, nggak berarti gitu. Nantinya kan pada waktu mereka mulai berkuasa, ada tentangan kelompok yang kurang senang, akan terjadi pembunuhan-pembunuhan. Nah, pada saat rejim yang berkuasa ini dihancurkan oleh negara besar, rakyatnya lagi yang makin menderita. Jadi tinggal kita doakan itu aja. Sekian aja Pak Dedi. Ya luar biasa. Tapi di sini Pak ada yang bilang bahwa ini ada di YouTube bilang bahwa Turki itu adalah aliansi daripada NATO. Dia katakan Tuhan Bahari. Dia Sir Bahari. Iya, tapi
si Turkinya itu kan munafik, Pak. Ya, Dia NATO itu tapi memang dia anggota pengkhianat. NATO. Dia anggota NATO sebelah karena Turki itu masuk NATO, masuk BRICS, tapi yang ada di kepalanya adalah bagaimana membangun kejayaan Israel mengusir. Itu benar Pak kemarin. Kemudian Pak, ya, pada waktu terjadi pemberontakan itu pesawat Israel masih tetap melakukan pengeboman kepada beberapa kota di Suriah. Mereka lakukan itu tetap. Karena yang ceasefire kan dengan Hezbollah, bukan dengan Suriah. Makin mempercepat jatuhnya. Iya ya, Suriah iya ya, ceasefire dengan Hamas ya, bukan dengan Makanya Suriah. dikatakan Ya. orang yang paling menang dalam pertarungan ini adalah Netanyahu. Analisa ini ada analisa dari Pak Bahari ya. Pertama, Iya. ya saya bangga Pak Bahari punya analisa. Si pemberontak ini setelah menguasai, dia akan dihantam oleh negara besar. Tapi tinggal menunggu waktu. Betul. Karena mereka punya aliran sudah tahu Pak. Kan kita bilang dari ISIS mereka bergabung dari Al-Qaeda, Pak. Ya, Al-Qaeda. Al-Qaeda. Ya. Al-Qaeda masuk itu Pak. Udah ISIS sudah ada di situ juga ada Al-Qaeda. Gitu. Makanya kan Israel tetap harus ke Syria. Kalau enggak, siapa di sana yang akan berkuasa? Kalau enggak bisa disetting, wah bahaya buat Israel. Makanya Israel kan Israel sudah menginvasi Golan, akan menduduki Golan. Golan itu kan bagian dari Syria. Iya. Analisa, iya ya, analisa. Iya, juga ya. Iya Pak, memang begitu Pak. Satu, Turki ini kan juga masuk. Ternyata Turkinya juga ikut main di dalam Pak. Oh. Jadi Turki ikut menggulingkan si Arsyad ini, si Bashar Assad ini. Si Turki ini ikut main juga sebenarnya. Jahat Turki ini Pak. Bentar ya, saya tadi ininya ya. Turki dibalik ini ya. Jadi Turki. Tapi menurut pastor itu, menurut pastor, motivasi apa sih di situ? Kalau jujur aja, apakah ekonomi? Kan kita lihat dari tadi diskusi masih ke situ. Apakah ideologi, ekonomi, atau apa Pak? Siapanya Turkinya? Iya, itu perannya mereka. Turki maunya wilayah Pak. Dia mau cari nama Pak. Oh wilayah ya? Ini orang gila Pak. Supaya bagus ya, kita terarah gitu, benar. Wilayah. Dia kan maunya kembali mengembalikan Ottoman Turki itu. Mimpinya dia. Ya kan? Iya. Terobsesi untuk mengembalikan 100 tahun itu kan. Ternyata kan gagal, nggak bisa kan. Oh, dia hajar sana, dia ikut NATO, dia merengek-rengek minta jadi anggota Uni Eropa. Tapi kan nggak dikasih sampai sekarang.
ya kan? Ya, Karena iya, Turki juga. mendanai semua Islam radikal di Prancis dan di Belanda. Dan konyolnya semua pejabat-pejabat di Belanda yang warga Turki itu, termasuk kemarin penggantinya Mark Rutte itu, ketua PVV itu, warga negara Turki loh. Kacau juga. Si ketua PVV nih ya, nih saya tunjukkan ya, ketua PVV siapa? Ketua PVV itu ya, aduh, the leader PVV. Siapa namanya? Maya, cewek Maya? Waduh, bentar ya, sebentar ya. Bukan PVV, apa namanya? Siapa namanya? ICC. Yang nih, ICC, siapa namanya? ICC bukan? Ini nih, yang cewek ini, yang cewek di tengah ini nih. Ini kan yang pakai merah itu ya, kelihatan tuh. Ini kan orang Turki nih, sama si Kate Witter kan yang sebelah yang tinggi itu kan. Sama si Kate Witter bilang, kamu katanya cinta Nederland, tapi kamu warga negara Turki, sampai nggak bisa ngomong dia. Nggak bisa ngomong, dibilangin. Bukan PVV, apa namanya, VVD ya? Apa dia namanya, Dek? Partainya Mark Rutte, Dek? VVD ya? Nah, ini namanya ya, Dilan Yeşilkos. Nih. Ini orang ini nih. Kan kurang ajar, coba bayangin. Ini si Dilan Yeşilkos ini. Ternyata dia warga negara Turki dia. Dia penggantinya Mark Rutte di VVD itu. Puyeng kan ini ya kan. Nah, ini kan menjadi dilema bagi Belanda. Sementara memperbolehkan dua warga negara, tetapi orang ini ngotot-ngotot, tapi dia sendiri, si Erdogan ini menaruh orang-orangnya di pemerintahan Belanda, di pemerintahan Prancis, dia taruh orang-orangnya Erdogan semua tuh. Ada satu lagi ya, Mikhail Sapa itu ya, Mikhail Sapa itu orang Turki juga tuh. Ya. Oke, lanjut. Ini Tasya udah bicara belum dari tadi Tasya ini? Si Ompung Toba katanya mau masuk nih, si Ompung nih. Ompung ada kabar nih Ompung, katanya mau masuk.